Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kata din, kata tadayyun, atau kata agama dan beragama adalah dua hal yang berbeda. Islam dan berislam juga dua istilah yang berbeda. Kita sama-sama Islam, tetapi cara mengekspresikan keislaman kita itu dalam hal tertentu bisa saja berbeda. Kita sama-sama beragama Islam, tetapi penganutnya dalam hal-hal tertentu kadang beragam cara mengekspresikan agamanya. Kita satu dalam agama, tetapi kita bisa berbeda dalam hal beragama. Beragama atau tadayyun itu bisa disebabkan, dipengaruhi oleh cara pandang kita, perspektif seseorang dari nas, teks keagamaan, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Pemahaman demikian bisa berbeda. Juga banyak hal yang menyebabkannya. Bisa disebabkan oleh latar sosial yang mengitari pemahaman seseorang. Bisa diakibatkan juga oleh latar keilmuan yang digelutinya. Atau bisa disebabkan oleh pemaknaan bahasa dari sebuah teks, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Oleh karena itu, ketika kita melihat atau menjumpai perbedaan pendapat di tengah masyarakat, maka janganlah serta-merta mudah untuk menyalahkan, terlebih untuk mengkafirkan seseorang. Ingat, mengkafirkan itu bukan hak manusia, tapi itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Camkan juga sabda Rasulullah, siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka pengkafirannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jangan gampang untuk mengkafirkan hanya karena perbedaan pendapat. Perbedaan itu ada yang sifatnya memang tidak bisa disatukan, tetapi ada juga perbedaan yang memang hanya bersifat variatif. Perbedaan yang bersifat variatif ini, kedua-duanya tidak saling bertentangan dan bisa saja dipakai masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan sebenarnya bagian dari sunnatullah. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan kalian umat yang satu. Tetapi yang terjadi adalah kita berbeda suku, berbeda cara pandang, berbeda latar organisasi, berbeda mazhab, meski kita adalah satu dalam agama. Sejatinya ketika kita melihat perbedaan, maka kita meneladani ulama-ulama kita, ulama-ulama besar zaman dulu. Meski mereka beda pendapat, beda pandangan dalam satu persoalan, tetapi mereka tetap saling menghargai. Bahkan mereka merendah, tawadu akan pendapatnya. Boleh jadi pendapatku benar, tetapi mungkin ada unsur salah dalam pendapatku.
Boleh jadi pendapat ulama sana salah, tapi mungkin ada unsur kebenaran di dalam pendapatnya itu. Al-Quran juga menyatakan, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Apakah kita atau kalian yang berada dalam petunjuk atau sekalian berada dalam kesesatan yang nyata? Ini semua menggambarkan kepada kita bahwa jangan mudah untuk menyalahkan. Jangan mudah untuk menyatakan sayalah penghuni surga, sementara yang lain yang berbeda dengan saya adalah penghuni neraka. Kita ditakdirkan untuk berbeda, tapi perbedaan itu kalau dikelola dengan baik, dengan cara menghargai, mengapresiasi perbedaan itu, menghormati perbedaan itu, maka akan melahirkan keindahan. Bak sebuah lukisan indah terlihat justru disebabkan oleh banyaknya perbedaan di dalamnya. Perbedaan warna, perbedaan goresan, sehingga membentuk sebuah lukisan yang indah. Atau ibarat lain, perbedaan yang indah itu ibarat sebuah pelangi. Pelangi tidak akan indah jika tidak mempunyai banyak warna. Justru karena perbedaan warna itu, maka ia disebut pelangi dan indah terlihat. Melihat perbedaan, apalagi hanya sifatnya furu'iyah, bukan persoalan usuliyah. Persoalan usuliyah tidak mungkin lagi orang berbeda pendapat. Selama ia Islam yang benar, maka orang akan sama dalam hal usuliyah. Tuhan itu esa. Kita beriman kepada Nabi Muhammad. Rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama. Tetapi perbedaan furu'iyah justru yang banyak terjadi di masyarakat. Dan anehnya, perbedaan furu'iyah ini disikapi berlebihan, sehingga memicu konflik di tengah masyarakat. Kita tidak menginginkan demikian. Karena perbedaan itu memang sejak Rasulullah hidup, itu sudah ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Bahkan antara Rasulullah dengan beberapa sahabat, kadang juga berbeda pendapat. Rasulullah juga menghargai perbedaan pendapat tersebut. Dalam satu riwayat diceritakan, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk sampai ke Bani Quraidah. Kemudian Rasul menyatakan, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di tengah perjalanan terjadi friksi di kalangan mereka, rombongan utusan Rasul ini. Ada yang berhenti untuk menunaikan sholat asar karena waktunya sudah sampai. Meski belum nyampe ke Bani Quraidah, sekelompok lagi meneruskan perjalanan dan ia sholat asar sesampainya di Bani Quraidah. Setelah selesai, mereka kembali dan menemui Rasulullah, menceritakan perbedaan di kalangan mereka. Rasul pun mengapresiasi keduanya, tidak menyalahkan salah satu dari keduanya, bahkan Rasulullah membenarkan keduanya. Maksudnya adalah, perbedaan pendapat itu wajar terjadi. Rasul sangat-sangat menjunjung perbedaan itu. Selama kita saling menghargai, saling menghormati, tidak menghina satu sama lain, itulah hakikat dari perbedaan. Seseorang yang mudah untuk menyalahkan hanya karena perbedaan, sejatinya ia belum belajar. Tetapi ketika ia melihat perbedaan, kemudian ia menyadari akan perbedaan itu dan tidak mengganggu dalam benaknya, maka ia sebenarnya sementara belajar. Dan ketika menjumpai realitas perbedaan pendapat,
Kemudian justru ia sangat-sangat mengapresiasi, menjunjung perbedaan tersebut, menghargai perbedaan tersebut, tidak menyalahkan. Itulah orang yang telah belajar. Semakin tinggi kadar keilmuan seseorang, maka semakin sedikit peluang ia untuk melecehkan yang namanya perbedaan. Sebaliknya, orang yang baru belajar, masih rendah pengetahuannya, ketika menghadapi realitas perbedaan, terutama hanya persoalan furu'iyah, maka ia akan mudah untuk menyalahkan. Kesombongan pun muncul. Inilah yang tidak dikehendaki oleh agama kita, bahwa perbedaan menyebabkan kita terpecah belah. Agama Islam menetapkan bahwa perbedaan itu hal yang biasa dan sudah menjadi sunnatullah di kalangan umat manusia. Hargai perbedaan itu. Hargai perbedaan orang memilih pendapat. Jangan mudah menyalahkan, tetapi mari kita legowo, toleran menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.